Topologi dan representasi jaringan. Sebelum kita lebih jauh mengenal tentang topologi jaringan, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Jadi kegunaannya secara singkatnya adalah untuk menghubungkan dua atau lebih komputer. Oke, kita langsung saja kepada topologi jaringan komputer. Topologi dari jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel, atau kita kenal juga dengan tanpa kabel. Apa sih pentingnya representasi jaringan dan topologi jaringan? Arsitektur dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringannya. Mereka sebagai perancang harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung dengan komponen lainnya, di mana mereka akan berada dan bagaimana mereka akan terhubung. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus. Seperti namanya, topologi bus bentuknya seperti bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya penambahan silent atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Terus kemudian kekurangannya sering terjadi tabrakan arus data, proses penghinaan dan pengiriman data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Dan terakhir, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Selanjutnya adalah topologi start. Topologi start seperti namanya, bentuknya seperti bintang. Topologi start memiliki kelebihan, yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer silent bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. Kemudian kekurangannya, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Kemudian sangat tergantung pada terminal pusat. Yang selanjutnya topologi ring. Topologi ring adalah topologi yang berbentuk seperti cincin. Kelebihannya ialah biaya instalasi lebih murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, kemudian implementasi mudah dilakukan. Kemudian kekurangannya, jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terhadap tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus.
Topologi MAS. Topologi MAS memiliki kelebihan. Yang pertama, bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangannya, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit. Selanjutnya adalah topologi tree. Bentuknya seperti pohon. Kelebihannya, dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat pada hierarki sehingga pengaturan datanya menjadi lebih mudah. Kekurangannya, memiliki kinerja jaringan yang lebih lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak, sehingga biaya instalasi mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.